Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat berjumpa kembali di podcast Menjemput Dunia Tanpa Kehilangan Akar. Setelah di episode sebelumnya kita berbincang tentang visi besar santri di masa depan. Hari ini kita akan belajar tentang satu kata yang menjadi fondasi berdirinya sebuah peradaban di pesantren, yaitu khidmah. Dunia luar mungkin mengenal istilah profesionalitas atau manajemen. Namun di dalam pesantren kita punya istilah yang jauh lebih dalam, yaitu pengabdian yang ikhlas. Telah hadir di studio bersama kita salah satu pengajar di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso. Beliau adalah khadim di Mahat ini. Di dalam dunia pengabdian beliau sudah memiliki cukup banyak pengalaman yang nanti insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan mengambil banyak pelajaran dari beliau. Maka tentu kita harus menyimak dengan seksama apa yang nanti akan kita bahas di sini. Beliau juga selain dikenal sebagai pengajar dan khadim di Mahat Al-Falah Peloso, juga dikenal sebagai tokoh yang cukup berpengaruh di lingkungan tempat tinggalnya. Telah hadir bersama kami beliau Ustadz Akifun Nuha. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Dari pagi sudah masuk di kelas nih? Iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Siap. Hadir bersama kita untuk berbincang-bincang sedikit. Insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan bertanya-tanya, berbincang santai terkait tentang ketulusan mengabdi dan merawat amanah. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan, perlu kita ketahui bahwa beliau ini termasuk salah satu pengajar dan khadim yang cukup memiliki pengalaman karena sudah sekitar 20 tahun Pak. Insya Allah kurang lebih 20 tahun. Alhamdulillah 20 tahun beliau sudah melalang buana memiliki pengalaman di dunia pengabdian. Ya, kalau di dunia luar itu biasanya orang baru mau mengabdi bergantung pada gaji atau jabatan yang cocok. Nah, panjenengan selama 20 tahun ini mengabdi, mendampingi para kiai, mengurus para santri, itu sebetulnya apa rahasia atau niat dalam hati yang membuat pengabdian di pesantren ini terasa begitu nikmat dan berkah? Begini. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan pada kali ini. Sebenarnya mohon maaf sekali, harusnya kalau bicara pengabdi, pengajar di Al-Falah ini harusnya ada yang lebih senior, ada yang jauh lebih berpengalaman. 20 tahun itu waktu yang sangat kecil kalau dibandingkan beliau-beliau yang lain. Tapi tidak apa-apalah, saya ini hanya santri yang derek dawuh. Karena pada saat ini tuan rumahnya kan panjenengan yang punya acara panjenengan, jadi saya hanya bisa derek dan saya sudah biasa jadi kalah-kalahan. Alhamdulillah. Kalau tadi bahasanya mungkin bapak-bapak atau pengurus yang lain belum siap di depan kamera, saya sebenarnya juga belum siap lah, tapi ya pokoknya derek dawuh. Dan istilah derek dawuh itulah yang kemudian bahasa simpel yang menjadikan saya bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh pondok ini. Jadi khidmah yang saya lakukan itu memang didasari dari hati yang memang penuh ketaatan. Ya walaupun secara pribadi memang saya punya basic dari bapak saya, pokoknya mati urip ploso. Ya, jadi sedikit catatan, bapak saya itu kalau di istilah bola itu plosonisti bapak saya itu. Jadi dari kecil itu bahkan sudah masih fanatik. Iya, fanatik banget. Alhamdulillah. Jadi dari kecil saya waktu masih di Timang itu, bapak saya sampai punya, bapak saya kan suka bikin syair. Itu ada syair yang saya lupa keseluruhan tapi ada beberapa yang ingat. Itu saya masih ingat bahwa besok nek gede pinter ngajine neng nggone Mbah Jazuli, ngajine kitab Bajuri. Itu dari bayi. Jadi akhirnya yang tertanam dalam hati itu pokoknya mondok ya neng ploso, mati urip derek ploso. Sehingga apa ya? Yang kami harapkan, terutama saya harapkan, itu ya hanya benar-benar
ingin mendapatkan keberkahan hidup, kesuksesan hidup, keselamatan hidup dunia akhirat dari berkhidmah ke kiai, dalam hal ini ploso. Maaf, bukan berarti bermaksud kalau selain ploso tidak baik, tidak begitu, tapi kebetulan saja begitu. Gitu. Dan ini agak panjang, nanti kalau panjang dipotong saja ya, tidak apa-apa. Ada satu kejadian yang bapak saya itu dari filosofi itu atau dari prinsip itu sempat termakan dauhnya sendiri bahwa saya itu harus maturi ploso. Jadi singkat cerita, saya mau menikah dan saya menikah itu yang dawi Mbah Yai. Didawi Mbah Yai itu tidak memaksa, tapi kasih pilihannya itu cuma ini tidak apa-apa, nanti istri saya lihat tidak apa-apa. Orang lain lihat, keluarga saya lihat tidak apa-apa, ya tidak apa-apa ya. Karena ini bukan rahasia lagi, ini rahasia umum. Menjadi sharing terbuka aja. Iya. Ini ada tiga orang, saudaranya ada 3, kamu pilih salah satu, gitu bahasanya. Jadi istri saya itu punya saudara 12, dia nomor 10, adiknya 2 belum menikah. Jadi kan yang belum menikah 3, cewek-cewek semua. Kamu pilih salah satu, itu artinya kan pilihan tapi terbatas itu. Gelem ra gelem kuwi, ndak boleh keluarga lain gitu kan. Lah dari 3 itu ya tentu saya milihnya yang paling tua, ndak mungkin adiknya kan gitu. Itu artinya memberikan pilihan, tapi ya kayaknya ya harus itu gitu. Memberikan pilihan tapi terpatok. Ya betul gitu kan. Iya. Lah kebetulan ini sebut nama daerah enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Istri saya itu dari Gresik. Bapak saya itu desa Trenggalek. Tempat saya itu Trenggalek kota tapi desa. Jadi desa saya itu Desa Parakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Jadi di wilayah kecamatan kota. Yeah. Tapi letak geografisnya itu di desa. Jadi bapak saya itu desa banget gitu. Oh ya. Sehingga terus yang ada dalam hatinya itu bidawahnya tuh gini. Saya didawi nikah sama orang Gresik. Bapak saya itu langsung, kamu apa kuat ngopeni wong Gresik kayak gitu. Karena menurut bapak saya orang Gresik itu orang yang glamor, yang hidupnya itu mewah. Saya jawabnya cuma, saya nderek dawuh. Derek dawuh. Sekali lagi kalah derek bapak. Jadi yang dulu anaknya ditanamkan derek dawuh, hikmah, hari ini bapak saya tidak setuju saya nikah dengan orang Gresik, saya tinggal jawab, saya nderek dawuh. Jadi saya mati-matian berusaha meyakinkan bapak saya bahwa saya nderek dawuh ini demi kebaikan saya, walaupun jenengan tidak setuju. Itu ada, dan ada yang lebih dramatis lagi, nanti tak ceritakan di bawah saja ya. Yeah. Terkait itu, terkait bapak saya bahwa sudah dawuh dari kecil saya suruh nderek dawuh, hikmah, tapi kemudian ada satu momen di mana saya justru megang itu kuat, bapak saya yang kebetulan tidak setuju. Gitu. Jadi yang mendasari panjenengan sampai hikmah sampai saat ini, ikhlas, semangat, itu berangkat dari derek dawuh. Derek dawuh yang itu sudah ditanamkan dari sejak kecil. Dari kecil. Kebetulan saya gitu. Kebetulan. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua, bahwa pengalaman yang jenengan miliki dari yang tadi itu berangkat dari derek dawuh sehingga bisa ikhlas, bisa semangat di dalam mengabdi. Dalam mengabdi, dalam mengurus para santri tentu panjenengan berhadapan dengan banyak karakter yang berbeda-beda. Anak-anak ada yang nakal, ada yang seperti apa. Tentu itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Lah kalau di dunia luar, pemimpin biasanya menyelesaikan permasalahan dengan kaku, hanya menentukan hitam di atas putih. Nah, bagaimana cara panjenengan ini di dalam melihat Pondok Pesantren Al-Falaq Ploso ini menghadapi tantangan yang seperti itu, tantangan dalam menghadapi karakter-karakter santri yang berbeda-beda sehingga menciptakan kedisiplinan aturan pondok dengan pendekatan yang tetap menyentuh hati dan mengutamakan adab. Seperti apa? Jadi setahu saya, pengalaman saya, baik yang sudah saya alami sendiri di sini ketika saya ikut khidmah, belajar ikut khidmah, maupun yang sekali lagi ditanamkan Bapak saya kebetulan juga alumni sini dan khodim dalam. Bapak saya khodamnya Mbah Nyai Rodiah juga, sehingga
ada beberapa poin penting dalam mendidik santri yang diajarkan di Al-Falah ini yang sudah tertanam ke saya dari kecil dan juga di sini. Ada satu poin dalam pendidikan pesantren bahwa kalau tidak bisa diselesaikan dengan apa ya bahasanya, dengan yang bersifat dohir, yang kasat mata, ya kita selesaikan dengan yang jalur rohani, batiniah. Sehingga saya pernah dapat dawuh dari salah satu guru saya, santri yang ndablek itu, kamu fatihai sebanyak-banyaknya, pasti nanti akan luluh. Itu saya dapat dawuh itu dari guru saya sejak saya masih di madrasah, dan alhamdulillah saya pribadi saya mempraktekkan itu ya sedikit banyak. Bahkan ada pengalaman waktu saya misriu, karena tadi saya sempat cerita bahwa saya itu kalau di kelas itu diamanai jadi ketua sawir itu. Itu kalau ada teman saya yang, mohon maaf kalau dulu itu bahasanya kopler itu dalam tanda kutip dia tidak bisa mengikuti aturan pondok dan madrasah dengan baik gitu ya. Itu diawali dari pendekatan secara secara fisik, artinya saya jadi cenderung dekat dengan teman yang kopler. Jadi teman-teman yang kopler itu saya deketi, saya main ke tempatnya, lebih berbaur ke situ. Iya, main ke kamarnya. Kalau masih kurang, saya bahkan fatihai teman saya sendiri. Itu iya benar itu. Itu dilakukan sejak dari misrius sekolah iya. Madrasah, sehingga ketika jadi guru ya apa yang saya dapatkan di pelosok itu bahwa untuk menangani anak-anak santri yang memiliki karakter yang berbeda-beda ini, ya tentu dengan lisan, dengan perilaku, terakhir ya dengan jalur rohani. Insya Allah mereka akan bisa menerima dan mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi yang jenengan temukan dalam sistem pondok pesantren itu, dalam mengurus santri itu, ya selain dengan logika yang dasar, dengan lisan, dengan bimbingan, juga di samping ada ruhaniyahnya, ada tarbiyat ruhnya. Betul. Dan itu yang tidak ada di pendidikan formal. Itu yang betul. Iya. Yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Iya. Masya Allah. Kalau sedikit jenengan menggambarkan kepengurusan yang sudah terbangun di Pondok Pelosok ini seperti apa sih Pak? Kepengurusan dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Begini, kalau secara struktural Al-Falah itu walaupun pondok salaf, tapi secara manajemen struktural sangat baik, sangat tertata. Dan alhamdulillah, kenapa begitu? Itu saya adopsi ke rumah hari ini di zaman yang sudah milenial, bahkan kalau sekarang bahasanya sudah Gen Z ini, itu menjadi sebuah manajemen pondok madrasah yang di Trenggalek, di tempat saya. Masih relevan? Bukan hanya relevan, tapi itu, ya mohon maaf tidak bermaksud merendahkannya, tapi itu termasuk salah satu yang baik. Secara manajemen, secara jadi madrasah salaf, ada pengabsenan asatid, ada pengabsenan siswa, ada rapat bulanan asatid, dan itu alhamdulillah saya dapatkan di Al-Falah ini dan saya praktekkan di rumah sangat baik. Artinya bahwa di Al-Falah ini memang walaupun pondok salaf tapi secara manajemen baik. Kemudian kalau secara dari generasi-generasi ini ya agak sharing ya nanti buat teman-teman yang muda-muda. Generasi di Al-Falah itu, tapi sekali lagi saya tadi di awal sudah matur bahwa saya ini sebenarnya belum terlalu lama, 20 tahun itu masih sangat sedikit kalau dibanding pengurus lama. Tapi walaupun begitu, saya di atas tahun 2000, berarti kan sudah tahun milenial ya. Itu saya masih menemukan era pengurus itu masih tidak seperti sekarang. Mohon maaf, saya masuk di kantor, di madrasah lebih tepatnya pertama kali. Nanti kalau sekali lagi kalau enggak di sensor saja. Jadi saya sempat mengalami kantor itu awal tahun itu tidak punya apa-apa, terus kita urunan utang untuk administrasi pondok. Jadi untuk supaya kantor ini aktif, kita pengurus itu urunan, karena pondok tidak punya uang. Di saat itu saya mengalami kalau tidak setahun 2 tahun, betul itu. Dan kantor pondok itu hanya punya 1 montor yang waktu itu juga tidak terlalu baik. Jadi kantor pondok, kantor madrasah, instansi yang lain
ya motor satu itu gantian. Bahkan sampai kalau mau tugas itu ngantri. Masya Allah. Betul itu. Saya masih mengalami itu di awal tahun 2000. Pasti kalau di atas saya atau tahun yang lebih tua pasti jauh lebih masyaqqat. Tapi walaupun begitu, semuanya tetap berjalan dengan baik, kompak. Apalagi sekarang sudah fasilitasnya luar biasa. Tapi alhamdulillah saya lihat sekarang juga karena ya termasuk ini ya tidak ada kalau dulu podcast teman-teman punya kamera kan tidak ada gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi barokahnya kamera podcast ini kita bisa tahu cerita Oke, masa lalu. Nah, tadi saya bilang ini sharing saja gitu ya. Jadi jenengan selain menyaksikan juga perkembangan yang pesat di Peloso ini, sempat mengalami masa-masa sulit. Betul. Seperti yang tadi diceritakan. Betul. Iya. Masya Allah luar Iya. biasa. Alhamdulillah. Kita kalau mau ke Diri itu gantian motor dengan instansi yang lain hanya satu motor. satu motor itu. Iya. Dan itu pun mungkin ya rebutan itu. Iya. Iya betul itu. Nah, dari situ biasanya dalam memegang amanah yang begitu besar itu, tentu tantangan terbesarnya adalah menjaga hati agar tetap merasa tidak butuh dihormati, agar tetap rendah hati. Mungkin jenengan bisa bercerita bagaimana tips yang bisa jenengan sampaikan ke kami bahwa hikmah ini bisa selalu menjaga ketulusan, bisa tetap tulus, bisa tetap rendah hati sehingga setiap lelah yang jenengan miliki, yang jenengan alami itu betul-betul murni karena Allah saja dan karena para kiai. Tipsnya itu apa, Pak? Gini, kalau yang saya tahu dan saya dengar dawuh ini sudah lama di Peloso ini, di antaranya satu, Peloso itu tidak butuh kamu, tapi kamu yang butuh Peloso. Yang ditanamkan dari Ya. awal. Terus ada lagi saya dapat dawuh itu, openono Peloso, engko uripmu diopeni karo pangeran. Atau waktu itu redaksinya, engko ngomahmu ganti diopeni karo pangeran. Kalau istilahnya man khodama khudima itu. Nah, man khodama khudima itu dawuh yang sering kita dengar dan terjemahannya kurang lebih itu tadi. Yang disampaikan para masyayikh. Para masyayikh dawuh seperti itu, dan itu yang saya ugemi dan alhamdulillah saya banyak mengalami sendiri. Saya ini cerita pengalaman saya sendiri ya. Ini boleh diceritakan enggak ini? Boleh. Kita menunggu itu. Iya. Jadi luar biasa bahwa ketika kita mengabdi untuk Peloso, urusan Peloso engko uripmu diurusi karo pangeran. Kemudian ada dawuh tadi bahwa Peloso itu tidak butuh kamu dan kamu yang butuh Peloso. Saya itu banyak sih. Banyak. Saya membuktikan jadi gini, dari kecil saya mendengar itu dari bapak saya, karena bapak saya sekali lagi tadi bapak saya juga khodam. Dan dari kecil saya sudah dapat itu, tapi untuk menemukan dalil, untuk merasakan sendiri ya akhir-akhir ini dewasa ini baru saya merasakan itu. Terutama ketika tadi saya bilang bahwa mulai saya duduk itu, yang pulang pergi dari Trenggalek ke sini itu, baru saya benar-benar merasakan bahwa memang betul Peloso itu tidak butuh saya, tapi saya yang butuh Peloso. Jadi sampai orang-orang di sekitar saya, tadi kalau sampean sempat singgung bahwa saya di rumah di Trenggalek itu ya sedikit banyak punya tanggung jawab lah gitu. Itu semuanya sudah tahu kalau pokoknya Peloso saya tidak bisa diganggu gugat. Gitu. Banyaklah ceritanya, diceritakan nanti saja ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Luar biasa. Jadi perjalanan pengabdian itu mulai dari derek masyayikh, mulai derek dawuh. Itu mungkin jenengan juga mengalami, Pak. Di mana kondisi-kondisi dawuh ini kok rasanya berat sekali buat jenengan. Kok rasanya saya kayaknya tidak mampu nih menjalankan ini. Itu pernah nggak kira-kira pengalaman seperti itu? Pernah. Ada tadi saya bilang, ini cerita Anda ini. Ini luar biasa. Betul. Jadi singkat cerita, tadi yang saya cerita soal pernikahan itu. Hari Jumat saya menikah, hari Rabu saya didhawuhi pernikahanmu ditunda, entah kapan waktunya. Itu di sini kita sudah menyiapkan semuanya di rumah, karena rumah saya itu dekat, jadi bapak itu merencanakan
acara pernikahannya itu di sini, kemudian besoknya ke Trenggalek. Tentu kalau orang di desa, H-1 itu sudah Persiapan semuanya. sudah terop itu sudah didirikan, semuanya itu sudah siap. Kalau istilah di kampung saya sudah nyiapin kayu bakar. Betul, ini sudah sekalian masakannya ini sudah H-1 itu. Tapi ya itulah Ploso dan itulah hebatnya dawuh yang harus kita terima. Jadi saya itu pernah dapat dawuh kiai iki dalil, dawuh kiai iki pokoknya jadi kunci hidup kita. Dulu makanya kalau kita perhatikan di dunia luar itu, kalau sekarang banyak golongan-golongan tertentu yang kalau ada apa terus kemudian dalilnya apa itu, kalau sepaham saya dulu awal saya ngantri itu pokoknya ya dawuh kiai itu Sebagai dalil. Hari raya hari apa ya dawuh Ploso, dawuh kiai apa ya kita ikuti lah. Akhirnya dari kisah itu saya benar-benar membuktikan sesuatu yang luar biasa. Itu kan salah satu dawuh masyayikh kita. Saya sowanlah ke salah satu masyayikh yang lain. Ini luar biasanya Ploso dalam menjaga kekompakan, kerukunan antar masyayikh, dan itu yang kemudian diikuti oleh para pengurus dan para santri, kita sebagai santri. Beliau itu dawuh, ya aku ini kalau bahasa Jawa nanti ditranslate. Yeah. Ya aku gak iso muni piye-piye wong iku dawuh salah satu masyayikh. Kamu tinggal ikut saja. Bayangkan saya itu yang punya harapan saya mendapatkan pertolongan gitu kan, sudah H-1 pernikahan ditunda. Sebenarnya ada sih kisah-kisah seperti ini untuk pengurus-pengurus yang lain. Sekali lagi tadi saya tidak bermaksud bagaimana, saya hanya menceritakan pribadi saya. Bukan ini yang paling wah, tapi bagi saya memang ini berat sekali. Karena tadi di awal saya berusaha meyakinkan bapak saya bahwa saya menikah dengan orang Gresik karena saya nderek dawuh. Bapak saya sudah mengikuti, kok malah mau ditunda, ndak tahu kapan waktunya. Jadi dawuhnya iki ditunda mbuh sampai kapan. Padahal itu pernikahan itu sudah diundur 1 tahun. Jadi lamaran sama masyayikh didawuhi ini ditunda 1 tahun. Nah, setelah ditunda 1 tahun masih H-1 pernikahan ditunda lagi, nggak tahu kapan waktunya. Saya sowan ke salah satu masyayikh ini, jawabannya ya kamu ikuti saja. Saya keluar dari situ itu saya masih ingat betul. Saya nangis lewat depan bunya itu, saya dipanggil itu saya nggak tengok. Sampai di kantor, teman-teman kantor, ada apa Pak? Gak usah tekok. Saya sama itu. Betul itu. Lagi shock lah kondisinya. Pokoknya sulit saya menerima itu. Pokoknya saya pasrah. Akhirnya saya membuktikan sendiri. Saya sowanlah ke masyayikh tadi, dawuh itu didawuhkan lewat khodimnya. Akhirnya saya sowan secara pribadi. Di tempat itu masyayikh dawuh lagi. Wis le sing sabar. Iki tak tunda mbuh kapan waktune. Jadi saya mendengar langsung dawuh itu dari beliau. Saya pulang dari kamar, jadi waktu itu di Surabaya, karena beliau sedang gerah, saya pulang dari situ dengan hati yang habis sudah saya. Habis saya. Mau gimana lagi, tadi matur ke sebagian masyayikh jawabannya begitu, ini langsung dari beliaunya, dawuhnya begitu. Nah, disinilah hebatnya nderek dawuh. Saya perjalanan kalau tidak salah sampai di Mojokerto, tiba-tiba saya ditelepon. Ditelepon masyayikh yang tadi saya sowan bagaimana itu, beliau jawab, kamu tinggal ikuti saja. Saya ditelepon dawuh. Barusan saya ketemu sebagian masyayikh ini, dan saya matur bahwa Akif ini tidak berani matur orang tuanya untuk menunda pernikahan ini, sehingga mau tidak mau harus sesuai dengan yang direncanakan. Jadi yang tadi awalnya saya sudah habis harapan, tiba-tiba beliau rela dari Kediri tindak ke Surabaya untuk melobi matur itu demi saya. Dan itu langsung ditelepon seketika itu juga. Saya masih perjalanan sampai di Mojokerto kalau tidak salah. Itu luar biasanya saya, Masya Allah. Sejak itu pokoknya saya pokoknya nderek dawuh, nderek masyayikh seberat apapun akan saya lakukan. Entah apapun itu. Karena dibalik itu semua pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, dan saya yakin bahwa dawuhnya masyayikh ini harga mati. Dawuhnya masyayikh harga mati. Mungkin sebelum kita lanjut lagi berbincang di siap, oke. Kayaknya hangat ini pembicaraannya hangat. Kita relax dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali dauh-dauh yang datang ke jenengan dari para masyayikh itu ada kalanya yang sangat sulit diterima, Sangat tapi sulit itu. tetap jenengan bertahan Ya dengan Allah. kesabaran itu yang akhirnya tetap membuahkan hikmah yang luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, bicara lagi tentang kepengurusan, di dalam kepengurusan ini tentu kita tidak sendirian, kita bersama-sama dengan pengurus yang lain, kita bekerja sama. Nah, di dalam jenengan melihat bahwa Peloso ini bagaimana sih Peloso itu menata kepengurusan itu bisa sampai terlihat kompak seperti hari ini, kemudian tetap mengedepankan adab dan tata krama di dalam bekerja sama antar para pengurus. Yang jenengan lihat Peloso itu menggunakan metode apa dalam menata seperti itu? Saya mendengar doa masyayikh itu, dan itu sebenarnya untuk para pengurus ke keluarga dalam atau ke masyayikh. Tugas khidmahmu yang utama sebagai pengurus adalah menjaga ittihadnya para masyayikh, para keluarga dalam. Dauh inilah bahwa khidmah kita yang paling utama itu adalah menjaga keutuhan, kekompakan, keselarasan para masyayikh, walaupun faktanya namanya manusia pasti ada perbedaan. Dan mohon maaf, saya juga pernah dapat dawuh ngapusi demi kerukunan, demi kekompakan, itu nggak apa-apa. Itu saya dapat dawuh langsung dari Ba'dil Masyayikh. Dan apa yang saya lihat di kepengurusan kita ini, baik antar instansi atau antar pengurus dalam satu instansi, ini tidak jarang kita melihat bahwa mereka ini di depan ini demi menjaga kekompakan, integritas kita di depan para santri, ya berbohong demi kebaikan itu. Bohong yang rodok sunnah ya niki. Artinya ketika kita ngomongkan hati, ketika kita ngomongkan fakta bahwa ada perselisihan atau ada ketidakcocokan di antara kita, itu semua harus ditutupi demi keutuhan, kekompakan di depan umum atau di depan para santri ini. Dan ada satu yang di Peloso ini menurut saya luar biasa, itu juga yang kami rasakan sebagai alumni, bahwa coba perhatikan di Peloso itu sekecil apapun forumnya, panitia apa, panitia kelas, angkatan, itu pasti ada sentuhan rohaninya. Dalam hal ini, mohon maaf, tidak pernah lepas dari yang namanya manakipan. Pengen lancar, pengen beres, pengen rukun, pengen kompak, pengen ngopeni santri itu mudah. Sentuhan rohaninya tidak dihilangkan dari Peloso itu. Dan alhamdulillah itu saya kira kami alumni-alumni yang sudah di rumah itu ya, apapun masalahnya tidak pernah hilang yang namanya manakipan itu untuk menyelesaikan urusan kita dari sisi rohani. Dan itu ciri khas Peloso yang saya tahu itu. Masya Allah. Lagi-lagi itu menjadi rahasia untuk menghadapi semua. Betul. Alhamdulillah. Betul. Luar biasa. Nah, dari kepengurusan ini yang pasti kan kita butuh regenerasi, Pak, tentu. Masa depan nanti akan diteruskan oleh teman-teman yang hari ini mungkin masih menjadi santri, masih di madrasah dan seterusnya. Nah, bagaimana jenengan melihat supaya generasi-generasi yang nanti akan khidmah di kepengurusan Peloso ini mempersiapkan diri secara karakter, secara keilmuan mungkin yang perlu disiapkan untuk menjadi pengurus itu seperti apa sebetulnya? Seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa kita itu butuh Peloso, bukan Peloso yang butuh kita. Sehingga begini, ada beberapa kali saya dimaturi pengurus yang lebih muda daripada saya. Saya ini harus bagaimana, Pak? Bahkan ada teman-teman ini yang ketika mau jadi pengurus tuh, kalau nanti saya jadi pengurus itu terus gimana? Ada yang sulit boyong, sulit menikah lah, segala macam. Saya kasih tahu ke mereka, setahu saya tidak pernah ada teman-teman yang kemudian menjadi pengurus atau khidmah di Peloso itu mengalami kesulitan dalam hidup. Tidak pernah ada. Sehingga kuncinya pokoknya kalau kita diamanai menjadi pengurus atau diminta untuk khidmah, didik untuk khidmah, sudahlah, bismillah,
kita persiapkan, kita butuh peloso, bukan peloso yang butuh kita. Dan itu sudah saya alami sendiri di berbagai kesempatan, bahkan hari ini. Saya kalau panjenengan sering dawuh bahwa laulal murabbi ma'araftu rabbi, ada doh laulal falah ma'araftul falah. Saya itu punya jargon, tanpa al-falah saya itu bukan siapa-siapa. Tanpa al-falah bukan siapa-siapa. Betul. Jargon. Betul. Masya Allah. Jadi derek hikmah, tanamkan bahwa hikmah ini akan memberikan segalanya untuk kita, akan kebutuhan kita. Okay. Dan juga tanamkan yang penting siap derek dauh. Siap. Ada satu kutipan kalau boleh saya tambahkan. Iya. Ini nanti kalau salah mohon maaf sekali, bisa dikoreksi. Dalam hikmah ada satu testimoni luar biasa dari istri manusia terbaik Siti Khadijah. Siti Khadijah. Jadi singkat bahwa dalam hadis Bad'il Wahyi, hadis riwayat Siti Aisyah yang menjelaskan tentang awal Nabi menerima wahyu, itu kan Nabi menerima wahyu di Gua Hira, ditemui Jibril, dipiting, pulang sampai yang dawuh zamiluni karena kedinginan, panas dingin itu kan coba perhatikan jawabnya Siti Khadijah itu bagaimana? Jawabnya itu tidak usah takut, jangan takut. Allah tidak akan merendahkanmu, Allah tidak akan menghinakanmu. Karena apa? Bukan karena Anda Nabi, bukan. Karena Anda orang hebat, bukan. Karena Anda ini manusia yang dilindungi, bukan. Tapi di situ apa isinya? Mulai dari pertama, karena Anda adalah orang yang menyambung silaturahim. Satu, kita tahu bahwa silaturahim adalah bentuk pengabdian. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang namanya silaturahim itu bukan membalas budi, tapi ketika mereka memutuskan, kita yang menyambung. Mereka tidak pernah datang, kita datang. Mereka datang ke kita tidak pernah bawa, kita bawa. Itu kan pengabdian. Itu kan pengabdian. Terusnya itu semuanya itu isinya kalau tidak salah 5, itu semuanya adalah bentuk pengabdian. 2, panjenengan ini adalah orang yang siap melakukan segala hal yang berat, siap kangelan, siap rekoso. Rekoso itu kan pengabdian di pondok rekoso, di pondok hikmah. 3, panjenengan ini adalah orang yang ahli menyuguh tamu, menghormat tamu. Bahwa nyuguh tamu itu bentuk penghikmah. Tidak ada orang nyuguh tamu terus minta dijoli di total, kan tidak ada, itu kan bentuk penghikmahan. Kemudian di sana ada lagi bahwa panjenengan ini orang yang selalu menolong mereka yang lemah, itu penghikmahan. 5, bahwa jenengan ini orang yang selalu siap menanggung beban berat orang lain. 5-5-nya itu adalah bentuk pengabdian. Lah, kalau Siti Khadijah saja mengatakan bahwa pengabdian itu mendatangkan kemuliaan, itu testimoni, bukan sabda Nabi, bukan ayat Quran. Lah, kenapa kita harus ragu bahwa pengabdian sama dengan mulia dunia akhirat? Masya Allah. Berarti itu kutipannya. Kalau bisa kita sadari bahwa pengabdian itu sebetulnya ada filosofinya. Betul. Berangkat dari cerita Siti Khadijah, berangkat dari cerita Nabi, bisa kita ambil intisarinya bahwa dengan pengabdian ya semua akan bisa kita dapatkan. Betul. Sebetulnya. Allah akan memberikan segala solusi, segala pertolongannya dari pengabdian, bukan dari status seorang nabi. Justru barokahnya itu ya karena kita menjadi pelayan itu. Betul, pengabdian itu. Alhamdulillah. Jadi tentu ini menjadi reminder juga bagi kita teman-teman yang mau atau sedang diamanahi kepengurusan bahwa kita jangan pernah apa istilahnya kalau anak sekarang itu pesimis, Pak. Pesimis. Ini nanti saya apa hasilnya? Apa yang bisa saya dapatkan dengan susah payah capek, ngabdi dan lain-lain. Ternyata ya itu tadi. Filosofinya banyak sekali. Terutama kita mengambil ibroh dari cerita Nabi. Yang mana Nabi itu kesehariannya, ahwalnya adalah mengabdi. Mengabdi, betul, mengabdi. Itu menjadi reminder lah untuk kita teman-teman pengurus. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak Akifun Nuha. Selain mengemban amanah yang besar di pondok ini sebagai pengurus, pengajar,
jenengan juga memiliki tanggung jawab, tentu memiliki tanggung jawab di rumah. Selain memiliki tanggung jawab keluarga, jenengan juga memiliki tanggung jawab di lingkungan sosial masyarakat. Istilahnya juga berkhidmah untuk masyarakat. Nah, di dalam membagi ini Pak, membagi waktu, membagi pikiran untuk supaya dua-duanya antara mengabdi di pondok dan juga di rumah ini tetap selaras, ini bagaimana trik jenengan ini? Begini ya, jadi saya itu punya keluarga kecil, keluarga besar. Keluarga kecil ya anak istri saya, keluarga besar itu ya pondok, madrasah, jamaah yang saya kebetulan dapat amanah dari orang tua saya, dan juga yang lebih besar lagi adalah organisasi yang kemudian kebetulan saya juga mendapat amanah di sana seperti di NU dan lain-lain. Pertama bahwa memang saya harus pintar-pintar membagi waktu dan meyakinkan mereka. Tentu tetap harus meyakinkan mereka. Termasuk misalkan istri saya, anak saya, ya wajar lah. Jadi saya punya trik bahwa kalau misalkan di pelosok nanti ada jadwal yang padat, beberapa hari saya harus bolak-balik ke pelosok. Itu kalau ada waktu di rumah, saya luangkan untuk sepenuhnya untuk anak saya. Jadi istri saya, anak saya itu bisa niteni. Kalau bapak itu ngajak jalan-jalan, beli apa, pasti sebentar lagi mau ditinggal, gitu kan? Lah, mau ditinggal. Tandanya akan sibuk. Akan sibuk gitu untuk pondok, dan mereka juga saya tanamkan. Bahkan untuk keluarga besar saya itu, saya matur ke siapapun, pelosok tidak bisa digantikan. Jadi saya biasa sudah nyanggupi, mohon maaf, undangan, kalau di pelosok ada acara, tinggal. Itu semuanya ditinggal. Tetap prioritas pelosok. Pelosok. Jadi khidmah terhadap masyayikh, khidmah terhadap guru, itu semuanya sudah tahu. Bahkan mohon maaf, kebetulan saya ini kan gimana ya, saya bukan bermaksud gimana, tapi memang teman-teman kita yang di pelosok ini kebanyakan memang tidak tahu kalau saya di rumah punya amanah di NU itu mulai dari tingkat ranting, MWC sampai ke pengurus cabang, saya punya amanah semua. Belum sempat dikulik ini. Kelewat. Saya di pengurus cabang, saya ketua RMI Trenggalek. Di MWC kebetulan saya itu Rois Suriah MWC. Alhamdulillah. Muda tapi saya Rois Suriah. Karena memang begini. Ini sedikit apa ya, yang memang rada aneh dari kehidupan saya. Tadi saya sudah sempat bilang bahwa saya itu memang memulai mondok ini dengan usia yang sangat muda, dan saya mencapai titik-titik tertentu itu di usia muda. Di usia yang masih sangat muda, sehingga bahkan bukan tidak ada yang lain, tapi memang saya meniti karirnya di situ. Saya di MWC itu Rois Suriah di usia yang belum genap 40. Saya ini belum 40 usia saya. Belum 40 sekarang. Belum. Sudah Rois Suriah. Di ranting saya punya rutinan ngisi muslimat, Lailatul Istima, kegiatan-kegiatan NU di ranting. Jadi tiga-tiganya saya punya tanggung jawab. Dan semuanya saya bilang bahwa apapun acaranya, sepenting apapun, pokok pelosok manggil, saya tinggal. Saya pernah ada acara yang diadakan oleh RMI. Saya sebagai ketua tentu bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan acara itu. Saya tinggal itu. Saya tinggal itu. Padahal waktu itu jabatan cukup krusial di situ, di acara itu. Saya tinggal itu. Dan saya itu di Trenggalek, khususnya di kepengurusan NU, terkenal. Tadi saya bilang kalau di bola itu apa pelosonisti, apa pelosok banget. Saya bahkan sampai, mohon maaf, urusan kayak misalkan perbedaan hari raya itu ya. Pondok saya itu selalu berani bilang bahwa kalau ditanya puasanya kapan, pelosok hari ini ya, pondok saya hari ini. Saya hari ini, panjenengan terserah monggo. Saya sebagai pengurus NU yang harusnya ikut terhadap jalur PBNU, PCNU, saya tidak ikut. Saya ikut pelosok. Bahkan sampai saya bilang, aku masih dipecat ke NU, gak apa-apa, sementing gak dipecat pelosok. Beneran itu. Orang-orang tahu semua itu. Lah, akhirnya kemudian ya bagaimanapun saya bisalah sedikit banyak untuk membagi waktu terkait tanggung jawab di rumah dan di sini. Walaupun tentu banyak liku-liku yang ceritanya panjang, nanti saja saya ceritakan bahwa tidak mudah sebenarnya saya membagi waktu di rumah dan di sini itu. Saya setiap harinya
baru bisa istirahat itu jam setengah 12 malam. Dari 12. pagi. Dari pagi Dari full subuh. Iya. kegiatan. Nyetir sendiri saya ke sini itu. Nyetir sendiri, Dan baru istirahat di setengah 12 malam. istirahat setengah 12 malam. Betul. Itu cukup melelahkan itu. Iya, lelah fisik, lelah Pikiran. pikiran, betul. Iya. Tapi di balik itu tadi, karena yang diprioritaskan adalah Di balik itu bahwa luar biasanya hikmah, barokahnya Mbah Yai. Masuk perlu saya spill di sini bahwa saya itu juga heran bahwa hanya saya yang anak desa, orang biasa yang tidak punya basic apa-apa, bahwa saya itu tidak lulus SMP karena saya hanya lulus MI. Kemudian saya mendapatkan keistimewaan-keistimewaan dari Allah yang itu luar biasa, justru dari cerita itu bisa kita ambil bahwa dengan khidmah, dengan mengabdi kepada kiai, barokah itu nyata. Barokah itu nyata. Dari cerita panjenengan yang saya ambil adalah kita jangan pesimis terhadap barokah. Barokah itu nyata. Betul. Salah satu contoh. Betul. Satu contoh. Luar biasa. Jadi keistimewaan, kesuksesan yang didapatkan, jenengan juga tidak menafikan bahwa ini berasal dari pengabdian yang selama ini jenengan berikan kepada Ploso. Semuanya. Hanya karena Ploso. Saya bisa mendapatkan semuanya. Ya kalau disepil ya tidak enak. Kalau menurut orang lain mungkin apalah pencapaianmu. Tapi bagi saya, pencapaian saya ini baik secara duniawi maupun ukhrawi, artinya dari sisi dakwah maupun dari sisi kalau di pondok itu pembangunan fisik dan lain-lain lah. Itu sudah luar biasa yang saya alami, yang saya jalani ini, mulai dari bisa dibilang dari nol sampai ke semuanya saya sekarang dapatkan murni Ploso. Itu semua dibalik keberkahan. Khidmah saya di Ploso ini. Mungkin untuk harapan sekarang, harapan di masa depan terhadap teman-teman generasi muda ini Pak, untuk menghadapi masa depan, kemudian para alumni yang sudah berjuang di luar sana, yang mungkin mereka juga sebetulnya ingin masih hikmah di Ploso, tapi apalah daya, mereka sudah ditakdirkan oleh Allah sedang berjuang masing-masing di rumah. Nah, agar kesuksesan apapun yang mereka dapat itu di dunia profesinya masing-masing, mereka tetap menjaga ikatan batin, menjaga ta'aluk, watamaluk dengan Ploso, selalu mencari ridho serta alaqoh batiniah dan ruhaniyahnya tetap terjaga dengan para kiai dan pondok pesantren. Nah, itu sarannya seperti apa Pak? Seperti yang tadi saya bilang bahwa sehebat apapun panjenengan, sesukses apapun panjenengan, tanpa Ploso tidak akan mungkin terjadi. Sehingga bahwa panjenengan harus menjalin hubungan dengan Ploso, menjalin alaqoh batinnya. Saya dapat satu dawuh dari salah satu masyayikh bahwa nek pas seruat apapun, Fatihah no masyayikh Ploso pasti beres. Kunci itu. Sehingga alaqoh batinnya ini walaupun mungkin fisik kita tidak sempat ke Ploso, ya jangan pernah henti untuk membacakan Fatihah, doa terhadap para masyayikh, sehingga hubungan alaqoh batiniah kita dengan Ploso itu tidak putus. Sehingga perasaan bahwa saya bisa di titik ini karena Ploso itu masih ada, karena kita masih terus menyambung walaupun secara batiniah saja. Tapi ya saran saya ya jangan batiniah saja, minimal sekali dalam satu tahun waktu hall itu. Saya juga dapat dawuh itu, santri Ploso hall gak ning Ploso iku wis ndak santri Ploso. Itu kecuali dalam keadaan darurat lah nggih. Kecuali dalam keadaan darurat, tapi selama masih ada kesempatan minimal setahun sekali hall itu ke Ploso gitu. Ya. Intinya jangan pernah lupa alaqoh batiniah, dan juga sebisa mungkin tetap hadir secara dohir ya. Untuk menyambung hubungan semua kita dengan Ploso. Oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup Pak, terakhir, apa kunci yang bisa jenengan wariskan kepada kami sebagai pegangan hidup yang mungkin ini bisa kita jadikan sebagai istilahnya
rel untuk kita berjalan menuju ridhonya Allah. Apa salah satu kunci pegangan hidup jenengan yang jenengan gunakan untuk tujuan hidup ini supaya betul-betul menuju yang paling terbaik, yakni ridho Allah? Saya itu salah satu orang yang percaya betul dengan salah satu hadis, Allahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi, bahwa Allah akan menyelesaikan segala urusan kita, akan menjamin segala hidup kita selama kita juga masih bantu menyelesaikan, ngurusi, menjamin kehidupan orang lain. Itu adalah janji Allah. Janji Allah. Dan saya percaya itu, dan salah satu pegangan hidup saya itu. Dalam keadaan apapun. Sehingga makanya khususnya terutama apalagi dengan kiai. Dengan orang yang biasa saja kalau kita bisa begitu, Allah akan menjamin. Apalagi ini dengan guru kita, dengan kiai kita, dengan pondok kita, alma mater kita. Gitu. Alhamdulillah. Itu menjadi kunci, menjadi pegangan hidup yang luar biasa. Semoga teman-teman dan saya pribadi juga bisa untuk ini menjadi pegangan kita semua. Luar biasa. Bahwa lakukanlah pengabdian, khidmah untuk guru, untuk ilmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjadi hamba yang terus melaksanakan perintah-perintahnya, maka janji Allah akan pasti terjadi, yakni bisa mencukupi kehidupan kita semua. Betul. Kalau di Al-Quran itu selalu ayat-ayat itu menyatakan bahwa satu, menyembah kepada Allah, dua, berkhidmah kepada sesama. Di antara di sana ada berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tamu, pada tetangga, itu semuanya kan adalah bentuk khidmah, pengabdian. Jadi menyembah kepada Allah, Tuhan, mengabdi kepada sesama. Itu kunci hidup, dan itu disebutkan di Al-Quran sekian banyak ayat. Masya Allah. Mohon maaf, saya tidak berani kalau di podcast ini kemudian harus matur ayat, matur hadis. Nanti malah salah saya yang... Tapi intisarinya kita ambil. Oke. Ibadah kepada Allah, tunduk dan patuh, dan khidmah kepada sesama. Betul. Terima kasih. Mungkin sebelumnya kami aturkan mohon doa sebelum kita tutup. Namun sebelum doa, ini bagian dari podcast dari usaha Al-Falah Ploso Store. Nah, kira-kira pandangan panjenengan kepada Ploso Store ini di pondok yang ada di pondok pesantren Al-Falah Ploso seperti apa, Pak? Begini, alhamdulillah kalau tadi saya sempat bilang bahwa di kepengurusan era yang lama kita masih sangat memiliki keterbatasan dalam segala fasilitas. Kalau kemudian sekarang teman-teman di era yang Gen Z ini, ya, semuanya tercukupi, semuanya terpenuhi, dan hari ini memang kita butuh ini semua, terutama kejamnya media sosial hari ini kalau tidak diimbangi dengan hal-hal semacam ini. Jadi bagaimana pondok, bagaimana manajemen pondok, bagaimana sebenarnya yang ada di dalam pondok ini tidak seburuk yang mereka tudingkan, yang selalu mereka terus pojokkan di media sosial. Betul, ya? Di media sosial. Maka podcast ini begitu sangat penting, dan saya di Trenggalek itu yang kebetulan saya mengemban amanah di RMI itu juga berusaha ketika ada hal-hal yang menyudutkan pondok pesantren itu bukan menjawab mereka dengan beradu argumen, tapi dengan membuktikan. Bukan gini, membuktikan dengan kalau mereka ngupload, nge-share hal yang isinya negatif tentang pondok, kita gantian ngupload, nge-share, membagikan hal positif tentang pondok. Gitu. Sehingga secara tidak langsung mereka akan tercounter sendiri dengan sebenarnya pondok itu begini. Sehingga sekali lagi podcast ini sangat penting bagi perjalanan dakwah Al-Falah ini di dunia yang memang sekarang waktunya pakai media sosial, termasuk seperti podcast ini, gitu. Melek media untuk menjaga nama baik pondok, betul, untuk media dakwah, ini betul, sangat luar biasa. Ya? Betul. Terima kasih, Pak. Kami aturkan untuk doa singkat mungkin sebagai penutup sebelum kita tutup acara ini.
berdoa bersama-sama saja, semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita, taufiknya kepada kita, maunahnya kepada kita, sehingga khususnya kita para khotim ma'had ini diberi kemudahan, ketulusan hati dalam berkhidmah. Dan semoga acara ini, podcast ini juga terus bisa bermanfaat untuk umat. Amin. Dan khususnya Al-Falah ini tetap jaya selamanya. Al-Fatihah. Terima kasih banyak Pak Akif bin Wahab atas teladan dan inspirasinya hari ini. Itulah tadi teman-teman bincang-bincang kita tentang pengabdian dan kesetiaan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Jangan lupa tetap terus tonton podcast Floso Store ini. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang salah. Akif. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.